Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga bisa hadir dalam majelis kita, majelis zikir, majelis ilmu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah nggih. Kata saya seger-seger, kata saya. Seger napa kademen niki? Oh, kademen lek bengi nggih. Dan ini musim dingin nggih. Nah, perlu diketahui bersama pentingnya kita niku menjaga kesehatan. Apalagi musim dingin kados niki, tetap berusaha menjaga kesehatan. Kita ningali bagaimana gaya hidup sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal niki judulnya gaya hidup sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa yang pertama, beliau niku biasa bangun sebelum subuh. Nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan bangun sebelum waktu subuh. Nggih. Jadi sebelum waktu subuh beliau sudah bangun, nggih, salat tahajud, nggih. Qiyamul lail. Dan bacaan yang dibaca ayat-ayatnya panjang-panjang. Jadi beliau kalau salat malam itu berdirinya lama, ya, berdirinya lama. Dan surat-surat yang dibaca otomatis panjang-panjang. Jadi ini bangunnya sebelum salat subuh, ya, perkiraan jam 2 atau jadi seperti itu, sepertiga malam, ya. Tetapi beliau tidur sejenak sebelum subuh, ya, entah 10 menit atau berapa menit, okay. Dengan cara apa? Tangan kanan dibuat bantal, ya. Biasanya kan tangan kanan dibuat bantal kan gampang kemeng, ya. Mungkin 10 menit 15 menit terus kemeng tangi pun lah niku. Jadi beliau miring ke kanan, tangan kanan itu damel bantal sebelum azan berkumandang. Jadi pas sholat subuh seger, ya. Kadang tiyane kuwale salat maleme genteng tapi salat jamaah subuhe mboten berangkat ke masjid bagi laki-laki. Lah niku rugi. Nah, masjid atau utawi musala, nggih. Ya, jadi eman subuhe. Subuh salat wajib niku tidak bisa dikalahkan dengan salat sunnah walaupun semalam suntuk. Tetap pahalanya salat jamaah subuh di musala atau di masjid. Kemudian yang kedua adalah cara sehat Rasulullah itu bagaimana? Membaca doa bangun tidur, lalu setelah itu bersikat gigi beliau. Okay. Napa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niki sebagai rasa syukur Allah telah membangkitkan kembali. Ya, setelah kita ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan di sini bisa berarti kayak dimatikan katanya. Sehingga balik malih nyawane tangi, ya. Kemudian sikat gigi, ya. Jadi ngoten. Soalnya habis tidur biasanya bau mulutnya kerosong, ya. Nah, sikat gigi. Dan kemudian disunahkan juga ketika perut masih kosong untuk makan apa? Kurma, ya. Tidak ada kurma yang manis-manis, madu, saged. Jadi ketika perut kosong niku sebagus-bagusnya adalah yang manis kurma. Jadi bukan berarti kalau perut kosong makan buah yang kecut-kecut. Nah niki khawatir lambungnya kena. Nggih, disunahkan kurma. Wonten kurma nggih?
wonten isine napa wiji. Ya, walaupun buatan bulan Ramadan tetap usahakan sedia kurma karena niki insya Allah lebih sehat daripada yang lain ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga ya, cara sehat Rasulullah itu menikmati udara pagi ya. Kan seger le pagi ya. Apalagi dingin-dingin tambah seger ngeten iki. Wonten yang jalan-jalan ya. Wonten teng Sabin. Lah niku nggih seger bae. Habis subuh teng Sabin kan seger nggih. Entah itu paculan atau jalan-jalan ningali jerame ya, ningali panen padine. Jadi sambil jalan-jalan ke sawah misalnya. Lah ini insya Allah lebih sehat ya. Jadi menikmati udara pagi ya karena masih bersih, masih jernih, tidak banyak polusi ya. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, cara sehat Rasulullah itu napa? Yaitu tidak makan berlebihan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak makan secara berlebihan. Ya, tidak makan secara berlebihan. Ya. Karena napa? Nah, makanan secara berlebihan itu bisa merusak. Ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat ya, jadi termasuk sejelek-jelek umat itu makannya kakean istilah kebanyakan jenis ya. Saat ini jenisnya makanan kata nggih lek senien paling sekitar rujak napa malih pecel ya napa malih nggih wis tewel dan lain sebagainya. Saat ini tambahannya napa Bu? Wonten seblak nggih, wonten malih jenis-jenisnya makanan itu mie setan barang loh kan saat ini makanannya kejam-kejam ya. Ayam kobongan barang napa malih geprek ayam geprek, ayam kepok macam-macam pun terus sebelah lek sebelah senian kan lari nakal di sebelah nggih. Lek saat ini makanan di sebelah Masya Allah. Nggih. Mindower barang ya Allah, macam-macam. Lho makanan niku doa. Nggih, khawatir terkabulkan doa tenan ya. Lah pripun? Ya. Jadi ngoten. Jadi wonten jenis makanan niku wis mie pocong ngoten ya Allah. Ya, ini tidak boleh walaupun tidak boleh makan banyak jumlah konsumsinya, juga nama-namanya tidak boleh jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mencela makanan. Ngilet sebutan makanannya jelek-jelek ya berarti itu salah satu bentuk apa? Mencela makanan. Ketika beliau tidak suka diam. Ya, misalnya kepedesan diam. Ya. Sampai makanan keasinan itu seakan-akan apa? Menjelekkan makanan, menghina makanan. Sampai ngoten loh, saking hati-hatine. Ya. Jadi ngoten. Jadi tidak makan berlebihan, kemudian juga tidak apa? Menghina makanan, ya, tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak makan daging berlebihan, ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita tidak makan daging secara berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, memesankan kepada generasi, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan bagi hewan-hewan. Ya. Jadi tidak boleh makan daging berlebihan. Jadi nyin disindir kalau Umar bin Khattab perute kita niku banyak makanan daging-daging berlebihan, itu seakan-akan perut itu kados kuburan. Ya. Kambing dimakan sapi dimakan, pitik dimakan, wape bareng-bareng ya kayak kuburan niku jenenge. Ya. Kan hewan dibeleh kan mati ya. Dikubur teng perut kita. Lah niku jadilah kotoran ya, dari daging dan kotoran ya. Ya terutama ketika prasmanan ya, ketika acara pernikahan ya. Haji mumpung biasanya ya.
Mau menapa malih sing wis ndelek amplope wis nyiap nyok 100. Lek makanan cuma makan sak cuwil sate siji kan rugi nggih. Kan wonten yang berpendapat wonten nggih. Weh, aku wis ngamplopi 100 kok lek makan cuma sayuran tok rugi, daging apa dimakan. Wonten ayam dimakan, sate dimakan, sik bakso nggih. Tambah malih sik martabak, wah es krim, wah. Es teler. Wah. Kok apal nggih pengalaman soalnya nggih. Jadi kata yang disajikan. Bahkan antara keinginan dan kemampuan itu tidak seimbang nggih. Makane betorong piring telung piring wetenge cekap. Ya, wetenge sak piring habis akhirnya enggak dimakan jadi napa mubadzir. Mubadzir ini koncone setan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin nggih. Kemudian yang keenam adalah yang selanjutnya adalah tidak menyisakan makanan di piring, dan ini anjuran Nabi yang saya sebutkan barusan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Mubadir koncone setan. Jadi kalau kita makan itu usahakan tidak tersisa di dalam piring. Walaupun satu butir nasi, ya. Walaupun satu butir nasi, bahkan minuman pun usahakan tidak tersisa. Jadi ketika kita tahu kondisi porsi perut kita, niku jangan sampai menyisakan makanan. Biasalah ibu-ibu kreatif nggih, lek pas napa marung misalnya buatan telas dinapakaken Bu? Bungkus. Nggih sami kali kula. Eman-eman. Walaupun karek jangan beninge nggih, isine wis telas dibungkus jangan beninge. Teng griya diisi ulang nggih. Isi ulang. Nggih ta Bu? Lagi betul isi ulang negeri. Nah, ini cara yang luar biasa ibu-ibu itu memperpanjang usia kan ngoten nggih. Usia perekonomian nggih, masyaallah. Nggih, mantun mangan rawon karek duduhe teng griya rawone diparingi apa? Tempe kali tahu nggih. Oh, enak niku nggih. Jadi rawon tempe nggih, masyaallah. Dagingnya gantos daging kedelai. Jadi ini dalam rangka tidak menyisakan makanan, bukan kita seakan-akan apa nggih, mboten. Oh, keluwen kok dibungkus, mboten niku supaya tidak menyisakan makanan. Jadi beliau ketika makan niku piringnya bersih malih. Kok saged? Nggih saged. Piring yang kita buat makan itu bisa dikasih air minum, mudah diminum. Kan tidak buatan kotor itu. Itu kan karena bekas makanan, bukan bekas kotoran. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi ngoten. Kemudian yang selanjutnya adalah mencampur makanan dengan minyak zaitun. Nah, ini sing sering. Enggak ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu bagus untuk pencernaan, untuk liver. Nah, kalau misalnya kaki kita niku pecah-pecah lah, mungkin niku kurang pelumase. Kering misalnya itu kurang pelumase. Dan minyak zaitun merupakan kebiasaan sehat. Entah itu diminum utawi damel goreng-goreng, nggih. Ibu-ibu sering nggih goreng damel minyak zaitun nggih? Mboten. Oh, minyak napa biasa, Bu? Oh, minyak kita nggih. Oh, minyak kita, masyaallah. Favorit ya niku nggih. Nggih lek saged memang kalau tidak bisa minyaknya disedikitkan nggih. Seperti contohnya goreng telur niku minyaknya kedik mawon di teflon nggih saged nggih. Jadi nanti sekali pakai minyak itu berganti terus. Jadi tidak diulang-ulang sampai celeng ya. Nggih. Sampai wireng dipolan baleni lah niku. Mendingan kedik nang teflon nggih. Jadi ngoten, niku cara sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damel minyak zaitun dalam setiap makanan. Jadi kenapa kadang di Arab niku walaupun mereka makan napa biasa kebuli nggih bangsane daging-dagingan, kenapa masih sehat kelihatannya? Karena sering mencampur dengan minyak zaitun. Nah niku. Regane panjang lumayan minyak zaitun. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sering dipakai Rasulullah adalah menggunakan wewangian, parfum. Ya, jadi parfum niki salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama bapak-bapak ketika sholat. Lah ibu-ibu mboten angsal keluar rumah pakai parfum.
Karena dalam hadisnya kalau wanita keluar rumah pakai parfum dinamakan apa? Pelacur. Nun sewu. Ini ku hadis Nabi. Jadi ibu-ibu atau anak perempuan yang keluar pakai parfum dari rumah itu nun sewu dikatakan pelacur. Oleh karena itu kita menghindarinya. Karena apa? Ibu-ibu parfumnya untuk suami, untuk di rumah, bukan untuk di luar. Jadi sejatinya panjenengan pahalanya banyak. Rumah itu ladangnya surga bagi ibu-ibu. Dandan coba makin dandan sing wapi, sing ayu ya. Teng griya, lek teng jaba biasa mawon ya. Iki asline ngoten nggih, kadang kualik nggih. Jadi wangi-wangian terutama mau salat. Ya, saat ini tersedia banyak parfum. Di counter HP wonten parfum nggih. Di toko makanan nggih wonten parfum. Di toko napa malih? Toko-toko herbal nggih kada parfum. Jadi tidak harus toko parfum, saat ini kada teng pundi-pundi wonten toko parfum. Nah, itu kita gunakan untuk napa? Menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wewangian itu beraroma positif. Ketika kita sering mencium wewangian, berarti auranya insyaallah aura positif. Ya, tapi lek sing dicium entut tapi bendino lah niku lain ceritane. Auranya bisa negatif kalau yang dicium ada kurang wangi. Pikirannya kan lek nun sewu lek ngentut mambu. Di sini apa wetenge kan ngoten nggih. Tapi lek parfum wangi, masya Allah, itu keindahan. Kemudian selanjutnya adalah yang dilakukan Rasulullah itu adalah untuk kesehatan, beliau menjaga kebersihan. Alhamdulillah, insya Allah tamu sholat itu selalu bersih, selalu bersihkan, masya Allah. Ya, bersih pun tidak hanya sekedar bersih ruangan, bersih tempat, terlebih lagi yang utama adalah bersih apa bu? Bersih hati. Bersihani hati niku bendinten apa mboten? Bendinten. Nggih bersihani omah nggih bendinten, bersihani kanca nggih bendinten, bersihani hati lebih sering, salat 5 waktu utamanya. Banyak zikir, banyak istighfar. Banyak istighfar niku bersihani hati. Tiang lek tidak merasa bersalah, ya berarti dia tidak tahu dosa-dosanya yang selama ini. Orang yang bagus para sahabat itu mengaku dosanya banyak padahal dekat dengan Rasulullah. Padahal para sahabat itu dijamin masuk surga, tapi merasa bersalah di hadapan Allah, merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak luput dari ibadah, selalu beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khawatir ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nate kalau ceritakan Umar bin Khattab yang dijamin surga mohon bendinten nangis sampai teng matain apa terbentuk garis hitam 2 karena sering nangis. Ya, kadang tiang sekarang kan garis hitamnya teng pundi? Teng bibir nggih. Sering napa nyedot garis hitam. Kemudian cara sehat Rasulullah yang selanjutnya adalah tidur siang hari. Ya. Sakit nggih tidur siang hari? Ya, terutama sebelum zuhur. Misalnya jam 12, jam 10 atau setengah 10 tidur. Nanti jam 11 bangun siap-siap napa? Salat zuhur. Nggih. Sehingga ketika salat zuhur mboten ngantuk, terutama Jumatan niki sing jadi favorit kadose. Rata-rata Jumatan itu khusuk-khusuk tiange. Ya. Itu Pak. Rata-rata lah khotib opale khotib dawa sithik wis tekluk khusuk. Ya memang masjid itu menenangkan, ya. Tapi setan juga nggoda, ojo dirungokne, turu wae ya wonten setan. Jadi sebaiknya sebelum Jumatan tidur sejenak walaupun 30 menit insyaallah seger ketika kita mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu ibaratnya ilmu yang harus kita dapatkan. Ngecas hati kita, ngecas ibadah kita ketika Jumatan itu. Hari Jumat itu termasuk hari rayanya umat Islam. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan untuk sholat Jumat pakaiannya khusus, sholat hari raya khusus. Jumat dan hari raya ini sama-sama bukan masalah, khusus. Artinya yang terbaik. Ya, kita sholat itu menghadap Allah Rabb yang maha besar. Ya, jangan sampai sholat Jumat atau sholat wajib kaosan kemudian kelihatan tekel-tekel awake. Kita bukan menantang Allah, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten.
atau setelah zuhur. Nah niku memang disunahkan juga untuk dianjurkan juga untuk napa? Untuk tidur siang ya. Karena juga disampaikan ya, kita niku mengambil istirahat sejenak tidur siang karena setan tidak mengambil istirahat siang. Ya, setan itu buatan mengambil istirahat siang. Bahkan malah di Cina nih kok nggih. Lari sekolah niku disediakan tempat tidur. Jadi bangkune saged selonjor untuk tidur sejenak ketika siang. Ya, lek teng kan diperes ya, siang istirahat sejenak, bahkan salatnya zuhure molor. Ya sehingga katanya anak stres. Ya. Pas ngantuk kadang disaplok Pak jadian ya. Dijewer pas ngantuk. Ya. Di Cina ndak, niku disilakan anak tidur siang diselonjor sampai bantal, ya istirahat sejenak mungkin setengah jam 3 menit atau 1 jam, bangun lagi belajar lagi fresh. Ya, jadi ngoten nggih. Insyaallah ngoten nggih. Jadi kemudian selanjutnya adalah memakan sayur-sayuran. Nah niki sayur yang dianjurkan apa? Timun nggih. Yang ada di sekitar kita, ya, luntas kadang nggih Bu nggih. Enggak ada luntas sedaya nggih. Nah, luntas itu bagus juga. Daun singkong nggih. Kayak asam urat nggih, hindari bayam-bayaman nggih. Labu niku bagus ya untuk kesehatan. Jadi ketika kita tuh menjadikan makanan untuk kesehatan ya, insya Allah nggak sampai minum obat. Nggih. Sering kali ketika makan misalnya dibarengi timun, kali semangka, kali bawang putih, lah itu untuk ikhtiar menjaga kesehatan. Jadikan makanan kita itu obat sebelum obat jadi makanan, nggih. Semerap nggih. Jadikan makanan itu sebagai obat sebelum obat jadi makanan. Lek obat jadi makanan, sekali makan obat pinten biasa ya, Pak? Oh, bisa 5, bisa 10 Pak Anton ya. Nah, itu bisa 10 ya Pak Anton, di pelanggan lawan Pak Anton. Oke. Napa? Nah, insulin, suntik insulin Mas ya Allah. Nah, jadi kita rubah pola makan kita, jadikan makanan sebagai obat. Oke. Jadi ibu-ibu misalnya ngerebus sayuran, airnya pun dibuang Bu, diunjuk mawon. Lek boten kolong sekedik mawon ketika merebus sayuran. Nggih, kadang kita kualik sayuran direbus, sari-sarine ical. Sing dipangan apa? Sayurane ampase ibaratnya ngoten niku. Jadi usahakan ketika merebus sayuran niku sedikit airnya, ketika sudah mendidih dikecilkan dan dibalik. Nggih. Insyaallah niku lebih sehat. Dan itu yang juga dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Bahkan mereka ada orang luar negeri itu ketika datang ke Indonesia, sayuran hijau niku dijus, diunjuk, ya, diminum. Dan itu cara sehat yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu dan cara tidur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menganjurkan tidur di awal waktu, habis isya ketika beliau tidak ada urusan umat, beliau istirahat tidur. Itu habis isya. Kemudian bangunnya kan lebih awal, jam 2, jam 3 pun bangun, seger pun. Jadi ngoten. Supados kita sekalian bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih insyaallah ngoten nggih. Cara sehat Rasulullah, mugi-mugi dengan cara sehat ini kita bisa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngoten. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.